Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang karangan yang akan disampaikan oleh presentator ada Ihsan Fitur Ramadan, Jihan Audi Clarissa, Maftuh Khairun Nasrin, Muhammad Fika Fauji, Muhammad Farid Maulana, Muhammad Irfan Hamdani. Pengertian karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Pengertian karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya, karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tiap karangan disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama serta gagasan. Ciri-ciri karangan yaitu jelas dan mudah dipahami pembaca, memiliki kesatuan yang baik, artinya setiap kalimat penjelasannya logis dan juga mendukung ide utama paragraf, memiliki organisasi yang baik, artinya setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis, efisien atau ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan, menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembaca. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang unsur-unsur karangan. Dalam unsur-unsur karangan ada beberapa unsur. Adapun unsur-unsur karangan diantaranya yang pertama, gagasan atau ide. Ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tuturan. Tuturan yaitu mengungkapkan gagasan bentuk tertentu sehingga si pembaca dan dapat mengerti dan memahami karangan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, tatanan. Tatanan yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulisnya. Nah, yang keempat yaitu wahana. Apa itu wahana? Wahana yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Sekian dari saya, Muhammad Fika Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis karangan. Pertama, jenis karangan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat karangannya, karangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Sedangkan karangan non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. 2. Jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Berdasarkan bentuk dan tujuannya, karangan dibedakan menjadi 5, yaitu karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasif. 1. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menyatakan sesuatu dengan demikian pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi diantaranya: pertama, menggambarkan sesuatu. Kedua, memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan. Ketiga, penulisnya selalu bersikap objektif. 2. Karangan narasi. Karangan narasi yakni jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Ciri-ciri karangan narasi diantaranya yaitu: pertama, adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. Kedua, disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Ketiga, berisi rangkaian kejadian. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Dalam karangan ini terdapat fakta serta data yang mendukung sehingga semakin memperjelas informasi tersebut. Ciri-ciri karangan eksposisi diantaranya yaitu: pertama,
memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. Kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. Ketiga, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. Keempat, menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. 4. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan tersebut harus ada data dan fakta yang mendukung. Ciri-ciri karangan argumentasi diantaranya yaitu: pertama, meyakinkan pembaca tentang gagasan atau pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui pembaca. Kedua, dilengkapi fakta, data, dan kelengkapan lainnya untuk membuktikan gagasan tersebut. Ketiga, dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembacanya. 5. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut, harus ada data dan fakta yang mendukungnya. Ciri-ciri karangan persuasi diantaranya yaitu: pertama, berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangannya. Kedua, memiliki data yang mendukung kebenaran karangan. Ketiga, menarik perhatian untuk dibaca. Langkah-langkah membuat karangan. Cara atau langkah-langkah membuat karangan yaitu: pertama, kita harus menentukan tema karangan yang akan kita tulis. Yang kedua, mengumpulkan ide atau bahan-bahan untuk membuat karangan. Yang ketiga, susun kerangka karangan. Lalu yang keempat, mengembangkan kerangka yang dibuat menjadi kerangka sebenarnya. Dan yang terakhir, memberikan judul pada karangan yang telah kita buat. Berikut contoh karangan. Sampah menjadi salah satu masalah ibu kota yang hingga kini belum terselesaikan. Kepadatan penduduk yang terus-menerus bertambah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan sampah. Banyak masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai membuang sampah ke sungai, padahal mereka tahu sendiri jika sampah yang mereka buang dapat menyebabkan masalah bagi mereka sendiri. Selain mencemari sungai, sampah yang menumpuk bisa menghambat aliran sungai dan akhirnya sungai akan meluap. Saat musim penghujan, hasilnya ribuan rumah penduduk akan terkena bencana banjir dan sebagian besar harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berbagai aktivitas terganggu seperti kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, menumbuhkan kesadaran akan kebersihan masyarakat sangatlah penting. Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya untuk menghindari banjir dan menjaga kelestarian sungai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.